Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan PSD 221 Pengembangan Kurikulum. Perkenalkan, saya Ainur Rosyid. Saya salah satu pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum di jurusan di program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD Universitas Esa Unggul. Ini adalah pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini nanti kita akan bahas tentang silabus. Paling tidak kita akan bahas terkait dengan apa saja yang akan kalian pelajari selama satu semester. Kemudian dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan hakikat kurikulum. Tapi sebelum saya memulai penjelasan, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat? Saya berharap kalian sehat semua. Dan yang mungkin badannya kurang sehat saat ini, semoga segera diberikan kesehatan sehingga bisa fokus untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke. Baik. Ini visi misi dari Universitas Esa Unggul. Mungkin kalian bisa membaca sendiri. Yang sangat mulia sekali visinya. Nah, untuk menuju visi misi ini banyak sekali yang dilakukan oleh Universitas Esa Unggul. Oke, sebagaimana saya sampaikan tadi, sebenarnya kita akan membahas silabus, tapi karena mungkin waktu yang terbatas untuk dalam video ini, jadi saya akan bahas secara pokok-pokok saja, yaitu terkait dengan masalah silabus, kemudian masuk dalam silabus dalam yang terkait dengan masalah materi, terus kemudian masalah penilaian, kemudian juga terkait dengan materi untuk hari ini, yaitu hakikat kurikulum. Oke, untuk materi sebagaimana terlihat dalam PPT. Tapi sebelum ke materi, sebenarnya materi atau mata kuliah PSD 221 pengembangan kurikulum ini apa sih yang diharapkan dari mahasiswa? Maksudnya apa sih yang diharapkan ketika mahasiswa sudah mempelajari mata kuliah ini? Nah, ada capaian pembelajaran lulusan. Di sana disampaikan salah satunya yaitu menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan tersebut, salah satunya melalui pengembangan kurikulum ini. Terus kemudian dalam pengembangan kurikulum ini, apa sih yang capaian pembelajarannya yang diharapkan? Yang pasti yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan secara konsep apa sih itu kurikulum, itu hakikatnya kurikulum itu apa, kemudian bisa membedakan model-model pengembangan kurikulum, nanti kita akan mempelajari itu. Terus kemudian dapat mendesain kurikulum secara sederhana, kemudian mengevaluasi kurikulum, kemudian yang berhubungan dengan pembelajaran yaitu mendesain silabus dan RPP, termasuk juga mendesain pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah membandingkan atau bisa membuat perbandingan antara kurikulum nasional dengan kurikulum dari negara-negara lain gitu. Nah, capaian-capaian pembelajaran itu adalah hal-hal atau kompetensi yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari atau mengikuti perkuliahan ini, perkuliahan PSD 221 pengembangan kurikulum. Nah, capaian pembelajaran itu kemudian saya tuangkan dalam topik-topik yang akan kita pelajari dalam satu semester. Nah, ini topik yang akan kalian pelajari sebelum UTS. Ada hakikat kurikulum,
kemudian sejarah perkembangan kurikulum. Sejarah perkembangan kurikulum ini ada banyak sekali, maksudnya perkembangannya dimulai dari tahun setelah kita merdeka gitu. Tahun 48 kita sudah mempunyai kurikulum sendiri. Indonesia maksud saya, yang pasti. Terus kemudian dan seterusnya bergulir sampai sehingga saat ini, bahkan kemarin juga Kemendikbud mengeluarkan satu model kurikulum yang baru, ya kan? Nah, nanti kita akan bahas itu semua. Kemudian asas dan komponen kurikulum. Kurikulum itu juga mempunyai komponen hal-hal apa saja yang terdapat dalam kurikulum. Gitu. Kemudian pada pertemuan keempat nanti kalian akan membahas terkait dengan apa sih sebenarnya konsep dasarnya dari pengembangan kurikulum. Sebenarnya pengembangan kurikulum itu apa sih? Gitu. Nah, setelah tahu terkait dengan hakikatnya pengembangan kurikulum atau apa, kemudian baru kita akan membahas terkait dengan landasan pengembangan kurikulum. Karena mengembangkan kurikulum tidak sembarangan, harus ada landasannya. Harus berlandaskan apa gitu. Tidak serta-merta kita akan mengembangkan kurikulum, harus ada dasarnya. Kemudian setelah kita punya landasannya, punya dasar melakukan pengembangan kurikulum, terus jangan lupa ketika kita mengembangkan itu kita harus mengikuti atau mempertimbangkan atau memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, itu akan kita pelajari. Jadi tidak sekedar sudah dikembangkan langsung terus itu prinsip-prinsipnya diabaikan, tidak. Ada prinsip-prinsip. Nah, itu akan kita pelajari juga. Terus kemudian kita akan mempelajari setelah itu model-model pengembangan kurikulum. Ada banyak sekali gitu. Oke, itu pertemuan kita sebelum UTS. Nah, pertemuan setelah UTS nanti kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis kurikulum. Tadi ada model-model pengembangan kurikulum. Terus kemudian ada jenis-jenisnya gitu. Maksudnya ini berarti kurikulum yang sudah jadi, ini berjenis seperti ini gitu. Terus kemudian setelah ada jenis-jenis kurikulum, kita akan mempelajari desain kurikulum. Bagaimana mendesain kurikulum? Apa yang harus diperhatikan? Nah, nanti di sini juga kalian mungkin akan praktek insya Allah gitu ya. Praktek untuk melakukan mungkin dalam bentuk tugas mendesain kurikulum, imajinatif kurikulum. Terus kemudian setelah membahas desain kurikulum, berikutnya adalah kita akan membahas terkait dengan evaluasi kurikulum. Jadi kurikulum harus dievaluasi. Itu terus kemudian setelah kita mengevaluasi kurikulum, sebenarnya itu sudah serangkaian yang udah mulai dari tadi apa sih itu kurikulum, terus kemudian pengembangannya bagaimana, terus ngedesainnya bagaimana, terus habis itu evaluasinya bagaimana, kayak gitu. Nah, berikutnya ini akan kita mulai mengerucut lebih kecil ke kelas, kurikulum dan pembelajaran. Apa hubungannya kurikulum dan pembelajaran? Memang ada, gitu. Kan? Terus kemudian setelah itu kita akan bahas terkait dengan silabus dan RPP. Kemudian setelah kita bahas silabus dan RPP, ini untuk yang silabus dan RPP ini penting juga, dan juga mungkin kalian sudah pernah diminta oleh dosen untuk melakukan atau membuat silabus dan RPP gitu kan. Tapi di sini nanti kita akan bahas secara teknisnya dan hal-hal apa yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi nanti silabus atau RPP yang pernah kalian buat di mata kuliah yang lain, tolong jangan dibuang atau di-delete atau dibakar malahan gitu ya.
Nah, nanti kita akan pakai berkas yang sudah ada itu dan akan kita analisis RPP-nya seperti apa. Terus kemudian kita akan bahas kurikulum 2013. Mungkin ini nanti akan kita adjust juga, akan kita update lagi dalam pembelajarannya gitu ya, bukan dalam bahannya. Kalau di bahannya ini kita belum melakukan revisi gitu, jadi makanya topiknya masih kurikulum 2013. Dan juga apalagi sekarang kita sudah memakai kurikulum yang baru lagi gitu ya kan, itu kurikulum prototype dan kurikulum Merdeka Belajar dan seterusnya, itu kita akan bahas di sana juga gitu. Terus kemudian yang paling terakhir adalah agar kita tidak hanya berkungkung pada kurikulum nasional saja, kita juga perlu melihat keluar gitu. Jadi kita akan membandingkan kurikulum yang ada di Indonesia dengan kurikulum yang ada di negara-negara lain. Makanya saya pakai istilah kurikulum internasional. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan, silakan di komentar nanti di forum, mungkin bisa kalian sampaikan terkait dengan topik. Mungkin kalau ada usulan hal yang harus dibahas terkait dengan topik ini, bisa dibahas di forum. Yang pasti akan menjadi tambahan dan akan memperkaya dari topik-topik yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Oke, selanjutnya ini terkait dengan referensinya. Ada banyak sekali referensi-referensi buku pengembangan kurikulum. Jujur ini semuanya, hampir mayoritas ini semuanya saya punyanya memilikinya itu berbentuk e-book. Jadi kalau kalian mau silahkan coba cari dan download e-booknya gitu. Ada banyak sekali, ada Winarso, ada Sabda-Sabda pun ada 2 bukunya ya kan. Ada yang edisi 2011 dan 2015, ada Maskur tahun 2019. Silakan yang mana yang kalian suka, tapi saya punya semuanya. Ini juga buku referensinya. Yang terbaru yang saya gunakan adalah yang tahun 2019 tadi itu, maksudnya untuk referensi di mata kuliah ini. Oke, itu silakan nanti dilihat lagi untuk buku-buku referensinya. Kemudian terkait dengan masalah penilaian untuk di mata kuliah ini, untuk kelas yang saya ampuh, saya tidak memberikan penilaian pada kehadiran. Kehadiran itu 0%. Kenapa? Karena itu adalah hak kalian. Hadir itu hak kalian. Bagaimana saya bisa menilai kehadiran kalian? Hanya hadir terus habis itu saya kasih nilai gitu. Padahal penilaian itu harus dilihat dari performance-nya gitu. Ya kan? Jadi kehadiran itu saya buat 0%. Tapi nanti kalau misal ada dosen lain yang mengampu mata kuliah ini dan mencantumkan kehadiran sebagai salah satu komponen penilaiannya dan ada sekian persennya, ya diikuti saja. Karena itu wewenang dari pengampu mata kuliah di kelas yang ada itu gitu. Tapi untuk kelas yang saya ajar, saya tidak menghitung kehadiran sebagai satu bentuk penilaian. Karena itu adalah hak kalian gitu. Tapi kalau kalian aktif di kelas, kalian memberikan pertanyaan, kemudian memberikan jawaban, komentar, ya berpartisipasi aktif di dalam kelas, maka itu ada poinnya tersendiri gitu. Oke, terus kemudian komponen penilaian berikutnya ada UTS 20%, UAS 30%, kuis 20%, dan tugas 30%. Kenapa tugasnya saya buat besar juga karena tiap minggunya ada tugas gitu. Tiap minggu akan ada tugas. Atau per 2 minggu sekali akan ada tugas, makanya tugasnya besar.
Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah perkuliahan kita terkait dengan materi, kemudian juga proses penilaiannya. Oke, memasuki pada materi, saya berharap kalian sudah fokus, kencangkan sabuk pengaman, singkirkan hal-hal yang mengganggu, kemudian tegakkan sandaran kursi. Kok kayak mau naik pesawat ya? Dah. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan hakikat kurikulum. Nah, di dalam ini nanti sebenarnya apa sih yang akan saya bahas, yaitu yang terkait dengan pengertian kurikulum, dimensi kurikulum, kedudukan kurikulum, dan peran kurikulum. Saya akan hanya mengcover 4 ini. Gitu. Nanti selebihnya kalian bisa baca di modul. Gitu.